Halo guys, apa kabarnya? Film kali ini berkisah tentang seorang wanita bernama Anne. Dia seorang pengacara brilian, hidup rukun dengan suaminya Pierre dan dua orang putri mereka di sebuah rumah di puncak kota Paris. Suatu hari Theo, putra Pierre dari pernikahan sebelumnya, tinggal bersama mereka. Anne merasa terganggu oleh Theo dan lambat laun menjalin hubungan yang penuh semangat, membahayakan karir dan kehidupan keluarganya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Anne merupakan seorang wanita pengacara di mana dia terlihat menangani kasus hukum dari seorang gadis yang menjadi korban mimpi buruk. Setelah kembali ke rumah, Anne diberitahu suaminya Pierre bahwa dia akan pergi ke Jenewa menjemput putranya Theo dari istri pertamanya Rebecca, dengan alasan bahwa Theo sementara ditahan polisi akibat pertengkaran dengan gurunya di sekolah. Anne juga curhat pada saudarinya, Mina, jika dia sendiri tidak terlalu ingin kehadiran Theo di rumah mereka. Namun Mina menyarankan Anne agar memberi kesempatan pada Pierre untuk lebih dekat dengan putranya. Beberapa hari kemudian Anne mendapati ruang kamar yang berantakan dan menemukan Theo berada di sana. Sebagai seorang ibu sambung, tentu Anne secara spontan memberi nasihat dan beberapa peraturan rumah agar Theo dapat menaatinya. Siang itu keluarga makan bersama dan Theo menunjukkan sikap bijaksana sebagai seorang kakak untuk dua adik perempuannya, Angela dan Serena, dari pernikahan Anne dan ayahnya. Untuk menunjukkan hubungan kakak beradik yang baik, Angela dan Serena juga memberi sebuah hadiah gantungan kunci untuk menyambut kehadiran Theo di rumah. Hubungan pernikahan Pierre dan Anne dalam rumah tangga mereka tampak terlihat sangat baik. Walaupun Pierre memiliki beberapa masalah untuk pekerjaannya, namun Anne tahu bagaimana membuat Pierre merasa lebih santai menghadapinya. Beberapa hari kemudian, Anne menemukan gantungan kunci milik Theo yang dihadiahkan Angela dan Serena padanya. Tidak lama setelah itu, Anne dan Mina menemukan rumah tampak seperti telah dibobol pencuri. Anne kemudian memeriksa pakaian kotor milik Theo dan menemukan gantungan kuncinya ada di saku baju milik Theo. Anne pergi menemui Theo dan dengan tenang menuding Theo orang yang membobol rumah. Anne mengancam akan melaporkan ayahnya jika Theo tidak bisa berintegrasi dengan keluarga dan berperilaku baik. Kecaman itu tidak membuat Theo menjadi takut, tapi tampak Theo memikirkan tawaran itu. Beberapa waktu kemudian Theo tampak bergabung untuk piknik bersama Anne dan kedua putrinya. Menyadari hal ini, tentu kita tahu bahwa Anne telah berhasil menenangkan sikap Theo yang agresif di dalam keluarga. Mereka tampak begitu bahagia untuk berenang bersama dan pulang di malam hari. Di siang hari, saat Anne dan Theo memiliki waktu untuk berdiskusi bersama, Anne melihat tato di tangan Theo. Anne begitu tertarik hingga Theo menawarkan untuk menggambarkan di tangan Anne. Awalnya Anne menolak, namun pada akhirnya menerima tawaran itu. Malam itu Theo membawa pacarnya ke rumah saat Anne sedang duduk sendirian. Anne tidak bisa melarang Theo karena sebelumnya telah mengizinkan Theo. Suatu hari saat Pierre bersama rekan-rekannya berkumpul di rumah, Anne merasa bosan dan saat Theo akan pergi dengan skuternya, Anne akhirnya bergabung dengannya. Mereka pergi ke bar lokal untuk menghabiskan beberapa minuman dan berbagi sedikit rahasia mereka. Beberapa hari kemudian, Pierre pergi keluar kota untuk melakukan perjalanan bisnisnya. Malam itu, Anne mengunjungi Theo saat melihat Theo sedang bermain game di kamarnya. Karena mereka telah akur, mereka akhirnya memiliki romansa. Namun setelah itu, Anne merasa bersalah dan meminta Theo untuk melupakan apa yang terjadi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Theo mendengar itu, tapi dia menganggap Anne tidak serius dengan ucapannya. Setelah Pierre kembali, Anne memberitahunya bahwa dia telah membeli laptop untuk Theo. Pierre berkata mengapa tidak membiarkannya sendiri untuk membelikan untuk putranya. Namun Anne memiliki argumentasi yang tidak bisa dibantah Pierre tentang bagaimana jika Anne memasak dan mencuci pakaian Theo harus meminta izin Pierre. Walau Anne telah berjanji untuk menghindari Theo, tapi tampak itu sangat sulit ketika Pierre keluar kota. Suatu hari keluarga merayakan pesta untuk ulang tahun Angela. Theo bersikap aneh yang membuat ketakutan Anne saat merapikan meja makan untuk pesta itu. Tidak lama saat pesta sedang berlangsung, Anne pergi ke ruang belakang untuk mengambil air, namun Theo menemukannya di sana dan keduanya mencoba memiliki romansa. Tapi Mina menemukan mereka membuat Mina menjadi marah dan mengancam Anne untuk memberitahu Pierre.
Anne kemudian diam-diam menemui Theo untuk menegaskan jika mereka segera mengakhiri semua ini. Theo menganggap bahwa Anne telah mencampakkannya karena ingin melindungi dirinya sendiri. Theo menjadi marah atas keputusan Anne. Anne merasa terancam. Dia mendorong Pierre untuk mengambil cuti dan meminta Pierre membawa Theo pergi ke rumah pondok dengan alasan bahwa Theo membutuhkan waktu berkualitas bersama ayahnya. Pierre pun menyetujuinya. Setelah Theo dan ayahnya pergi ke rumah pondok, malam itu Anne memeriksa kamar Theo dan menemukan beberapa rekaman kaset pita yang direkam pembicaraan Theo dan Anne. Setelah pulang dari rumah pondok, Pierre menghadapi Anne dan memberitahu bahwa Theo telah mengungkapkan segalanya tentang hubungan rahasia mereka. Mendengar itu, Anne membantah dan menegaskan pada Pierre bahwa Theo telah mempengaruhinya dan berbohong hanya untuk menghancurkan keluarga mereka dengan semua tuduhannya. Hal itu membuat Pierre menjadi bingung karena di sisi lain dia tidak memiliki bukti atas tuduhan Theo dan bantahan Anne. Pierre akhirnya memanggil Theo memintanya untuk mengakui bahwa dia telah berbohong tentang tuduhan itu. Namun Theo bersikeras bahwa apa yang dia katakan adalah kebenarannya. Anne tidak ingin memberi peluang untuk Theo menghancurkan keluarganya. Dia membantah tuduhan Theo dan meminta Theo meminta maaf karena telah kilaf menuduhnya agar hubungan keluarga bisa kembali dengan normal. Dia menganggap bahwa ayahnya telah dibutakan dengan kepalsuan Anne. Marah, dia pun pergi. Pierre akhirnya memutuskan untuk mengirim Theo ke asrama agar menjauhi keluarganya. Beberapa waktu kemudian, saat Anne di kantornya, Theo mendatanginya dan masih tetap menuntut Anne bersalah dan mengancam akan melaporkan Anne ke pihak pengadilan. Sebagai pengacara, Anne tak gentar dengan tuduhan Theo karena dia tahu bahwa tuduhan Theo tidak mendasar dan apalagi tidak memiliki cukup bukti kuat atas tuduhan itu. Tidak lama kemudian, Theo benar-benar melaporkan Anne pada lembaga perlindungan hukum dan Anne dipanggil untuk dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah Anne tetap mempertahankan keyakinannya ataukah dilanjutkan ke pengadilan? Anne akhirnya menyerah atas pembelaan dirinya dan menuruti pihak lembaga itu untuk mendapat jalan damai. Malam tahun baru, keluarga merayakannya di rumah dan malam itu Anne terbangun karena ketukan pintu. Dia pergi keluar diam-diam saat Pierre sedang tertidur dan menemukan Theo di luar. Tidak ada pilihan lain selain melakukan perdamaian dengan apa yang diinginkan Theo. Setelah Theo pergi, Anne kembali ke kamar dan menemukan Pierre telah terbangun dan menanyakan Anne. C'était quoi? C'était Théo. Il était sous, j'ai appelé un taxi. T'es glacé. Dan film pun berakhir. Jangan lupa berikan dukungan subscribe serta menekan lonceng untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.